COVID-19 di Indonesia sudah bermutasi. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta orang. Indonesia has become the first country in Asia to exceed 1 million COVID-19 infections. Now that means Indonesia needs to do 267,000 tests per week. We need to diversify. Ada di angka 4,2%. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah. Esok kita tidak tahu kita ada di mana, dan kita menjadi siapa, dan kita akan mengalami apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang hari ini, detik ini, kita lakukan yang terbaik. Nama saya Nurisma Nurbi Pamela. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2017. Saya lahir di Semarang pada bulan Juni tanggal 8 1999 dan saya sudah tinggal di Semarang kurang lebih seumur hidup saya. Saat ini saya tergabung dalam tim 1 KKN Undip tahun 2021 dan di sini saya akan mengabdikan program-program saya kepada warga sekitar. Untuk penugasan KKN Mandiri saya ditugaskan di Kelurahan Telogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Namun, kali ini fokus kegiatan saya ada di daerah tempat tinggal saya, yaitu Jalan Satrowibowo 2, Telogosari Kulon, Pedurungan, Semarang. Daerah Satrowibowo menurut saya adalah daerah yang cukup padat dan cukup ramai kalau boleh saya bilang. Hal ini dikarenakan Satrowibowo 2 memiliki akses jalan yang luas dan karena jalan yang cukup luas ini sangat memudahkan akses mobil dan motor untuk keluar masuk ke dalam daerah Satrowibowo 2. Satrowibowo 2 juga merupakan daerah yang cukup aktif, namun karena adanya kondisi COVID-19 saat ini, kebanyakan kegiatan tersebut ditunda atau tidak dilaksanakan untuk beberapa saat. Kondisinya memang berbeda, jauh lebih berbeda sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia. Dan apalagi karena sekarang angka peningkatannya semakin tinggi, itu cukup membuat saya khawatir untuk melaksanakan program-program saya. Namun demi menjalankan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswi untuk melaksanakan program KKN Mandiri ini, saya memutuskan untuk memberlakukan semua program saya berbasis daring atau online. Walaupun nanti tidak semuanya akan berbasis online, karena ada beberapa kegiatan yang mengharuskan saya untuk keluar dan juga mengharuskan saya bertatap muka langsung dengan warga sekitar. Dan saya berharap bahwa program-program yang sudah saya laksanakan ini bisa menjadi manfaat tersendiri bagi warga sekitar. Dan saya juga berharap agar program-program yang sudah saya lakukan dapat menjadi suatu edukasi yang dapat digunakan kelak nanti bagi warga sekitar. Program pertama saya adalah sosialisasi yang berfokus pada SDG atau Sustainability Development Goals. Di sini saya mengambil 3 poin dari SDG, yaitu yang pertama ada Good Health and Well-being, yang kedua ada Climate Action, dan yang ketiga ada Life on Land. Dari ketiga aspek itu, saya ingin menggabungkan suatu edukasi tentang sebagaimana pentingnya bagi kita untuk menjaga diri dan juga menjaga lingkungan sekitar. Dalam sosialisasi ini, saya menggabungkan 2 hal yang berbeda menjadi satu, yaitu yang pertama, ada cara menjaga diri ala orang Jepang pada umumnya. Dilihat dari cara orang Jepang mendapat bertahan hidup sampai umur yang panjang, apalagi dari gaya hidupnya, saya jadi terinspirasi untuk memasukkan cara-cara mereka ke dalam sosialisasi saya. Selain itu, saya juga memasukkan bagaimana cara hidup ala zero waste demi menjaga lingkungan kita. Jadi begitu dari program 1 saya, sosialisasi ini saya harap dapat menjadi sebuah edukasi bagi teman-teman yang sudah datang saat sosialisasi tersebut. Lalu untuk program kedua saya ini berfokus ke COVID-19. Nah, dalam program ini sedikit berbeda dengan program sebelumnya. Namun sama-sama saya lakukan online, tetapi selain dari online itu saya juga melakukan sebuah
sebuah kegiatan sosial di mana saya membagikan tote bag berisikan hand sanitizer dan juga masker. Dari tote bag itu saya mengharapkan agar warga sekitar dapat menjaga diri dan bisa membawa hand sanitizer yang sudah saya berikan kemanapun mereka berada. Saya harap dengan pembagian tote bag tersebut dapat menjadi salah satu kontribusi saya di dalam masyarakat sekitar. Lalu untuk perihal sosialisasi COVID-19, sosialisasi ini melalui WhatsApp. Nah, sistematisnya adalah saya menciptakan sebuah caption, kemudian saya merekam video saya menjelaskan tentang prokes itu seperti apa, COVID-19 di Indonesia sejarahnya seperti apa, dan hal-hal yang apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga diri. Itu sudah saya jelaskan dalam sosialisasi saya yang kemudian saya sebar melalui beberapa grup di WhatsApp. Dan untuk sosialisasi kedua ini sistematisnya saya ingin banyak orang bisa paham bahwa COVID-19 itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bercandakan, bahwa COVID-19 itu sangat serius dan untuk menekan persebarannya hanya dari kita yang bisa menekan angka persebaran itu. Untuk kegiatan sosialnya, saya melakukan kegiatan sosial tersebut dengan memperhatikan protokol-protokol yang ada dan menjaga jarak dan juga memperhatikan hal-hal tertentu seperti misalnya setelah habis membagikan saya langsung memakai hand sanitizer dan setelah selesai melakukan kegiatan sosial saya langsung membersihkan diri dan tidak lupa juga mencuci baju yang sudah saya pakai. Harapan saya dalam kegiatan ini adalah para warga bisa teredukasi tentang seberapa pentingnya COVID-19 di Indonesia dan juga semoga dari tote bag yang sudah saya berikan, saya harap bahwa tote bag ini dapat menjadi manfaat bagi warga di sekitar saya. Tentu selain dari kedua program yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga melakukan kegiatan di luar. Nah, salah satu kegiatan di luar itu adalah kegiatan membantu di kantor Kelurahan Plogosari Kulon, Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, namun kami yang kebetulan dari tim yang sama yang berada di Plogosari Kulon, kami melakukan rolling shift. Dan dari saya setiap minggunya ada 1 hari untuk melakukan shift. Shiftnya berbeda tiap harinya, jadi hari-hari Senin sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 2, sedangkan untuk hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam 12. Selama di kantor kelurahan saya cukup melakukan banyak kegiatan, contohnya seperti mengarahkan warga ketika membutuhkan bantuan, kemudian membantu karyawan-karyawan yang ada di kantor kelurahan, dan juga melakukan pengabdian saya dengan membagikan tote bag yang sudah saya buat sebelumnya, seperti itu. Di kelurahan saya cukup belajar banyak, salah satunya saya jadi paham sistematika ketika ingin mengajukan sesuatu itu seperti apa. Lalu saya jadi tahu persyaratan-persyaratan surat-surat tertentu dan masih banyak lagi. Selain itu juga saat Plogosari terendam banjir, saya juga sempat membantu di kelurahan untuk melakukan kegiatan bantuan sosial. Di kegiatan ini saya membantu membagikan bantuan-bantuan sosial kepada warga yang terdampak banjir saat itu. Selain itu di kelurahan saya juga membantu program kelurahan yaitu Jogotonggo. Jogotonggo adalah program di mana kami harus mengumpulkan data-data dari RW sekiranya seputar warga sekitar mereka. Selama KKN Mandiri ini untuk hambatan menurut saya tidak memiliki banyak hambatan kecuali untuk beberapa bencana alam yang tidak bisa saya hindari seperti banjir. Pemirsa, hingga malam hari ini sejumlah wilayah di Kota Semarang masih terendam banjir pasca hujan dengan intensitas tinggi. Hingga saat ini memang sejumlah titik di Kota Semarang masih terendam banjir. Dan juga ada kendala-kendala tertentu ketika saya tidak ada koneksi internet atau lampu mati. Hal-hal tersebut memang sebenarnya cukup sedikit menjadi hambatan karena saya harus menroll lagi jadwalnya. Tapi untuk saya itu bukan hal yang besar karena selama kegiatan saya berjalan dengan baik, itulah yang terpenting.
Selama saya berkegiatan di KKN Mandiri ini, saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah mencari peluang di ruang terbatas. Dalam artian ruang terbatas, dalam KKN Mandiri ini saya tidak dapat melakukan banyak hal yang melibatkan kerumunan atau melibatkan saya bertatap muka dengan warga terlalu sering, karena saya juga harus memperhatikan kesehatan saya sendiri dan kesehatan warga sekitar saya. Pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan cukup berarti, dan menurut saya KKN Mandiri ini cukup mengubah perspektif saya. Jadi walaupun dalam KKN Mandiri sekalipun, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun itu harus berbasis daring, dan juga saya jadi belajar bahwa meskipun dalam kondisi seperti ini sekalipun, kita tetap harus semangat dan kita tetap harus bisa mengabdi dalam masyarakat walaupun tidak secara langsung. Mungkin itu sekian dari saya dulu. Sebelumnya terima kasih. Saya Nurisma Yuniar dari tim 1 KKN Undip tahun 2021, pamit undur diri. Terima kasih.